Lepaskan, Bu. Cepat lepaskan. Ini bukan gelang emas biasa. Bisikan ibu tukang urut itu terdengar panik dan ketakutan. Aku kira gelang ini hadiah tanda sayang dari suami dan ibu mertuaku karena aku hamil cucu pertama mereka. Tapi ternyata aku salah besar. Gelang ini bukan untuk melindungiku. Udara di dalam rumah terasa begitu pengap siang itu. Padahal kipas angin di langit-langit ruang tengah sudah berputar dengan kecepatan penuh. Nadia duduk bersandar di sofa empuk yang biasanya menjadi tempat favoritnya untuk bersantai. Namun hari ini sofa itu terasa seperti hamparan batu yang keras dan tidak nyaman. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisnya yang tertutup anak rambut. Helaan napasnya terdengar berat, seolah paru-parunya kesulitan menangkap oksigen yang ada di sekitarnya. Usia kandungannya baru memasuki bulan kelima, tetapi beban yang dirasakannya sungguh tidak wajar. Rasanya bukan seperti sedang mengandung janin mungil yang lucu, melainkan seperti sedang memanggul beban batu besar yang mengikat pinggangnya sepanjang waktu. Dokter kandungan yang memeriksanya minggu lalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Janinnya sehat, detak jantungnya normal, dan posisi bayi pun bagus. Namun naluri Nadia sebagai seorang calon ibu mengatakan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang perlahan menggerogoti tenaga dan semangat hidupnya dari dalam. Setiap pagi, Nadia bangun dengan tubuh yang rasanya remuk redam. Seakan semalaman ia habis berlari mengelilingi kota tanpa henti. Wajahnya di cermin tampak semakin tirus. Tulang pipinya menonjol tajam dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Arman, suaminya, selalu berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa itu hanyalah bawaan bayi. Arman bilang bahwa ibunya dulu juga mengalami hal yang sama saat mengandung. Namun Nadia merasa ini berbeda. Rasa lemas ini bukan sekadar kelelahan fisik biasa. Ada rasa dingin yang menjalar di tulang belakangnya setiap kali matahari mulai terbenam, dan rasa itu semakin menjadi-jadi saat ia sendirian di rumah besar ini. Rumah yang dibeli Arman setahun lalu itu memang luas dan mewah, tetapi seringkali terasa terlalu sunyi. Seolah dinding-dindingnya menyimpan ribuan rahasia yang tidak boleh didengar oleh penghuninya. Karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa pegal dan lemas yang menyiksa, Nadia memutuskan untuk memanggil tukang urut. Ia teringat pada Bu Sari, seorang wanita paruh baya yang tinggal di kampung sebelah. Bu Sari dikenal memiliki tangan yang dingin dan pijatan yang menyembuhkan. Banyak tetangga yang merekomendasikannya, terutama untuk ibu hamil yang sering mengalami pegal-pegal. Nadia berharap sentuhan tangan Bu Sari bisa sedikit meringankan beban tubuhnya dan membuat peredaran darahnya kembali lancar. Siang itu, Bu Sari datang dengan membawa tas anyaman berisi botol-botol minyak urut racikannya sendiri. Penampilannya sangat sederhana. Wajahnya teduh dengan kerutan-kerutan halus yang menandakan banyaknya pengalaman hidup yang telah ia lalui. Proses pemijatan pun dimulai di dalam kamar tidur utama. Nadia berbaring menyamping, membiarkan Bu Sari membalurkan minyak hangat beraroma serai ke punggung dan kakinya. Awalnya pijatan itu terasa begitu nikmat. Otot-otot Nadia yang kaku perlahan mulai kendur. Rasa hangat dari minyak meresap ke dalam pori-pori kulit memberikan sensasi nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Bu Sari memijat dengan telaten. Sesekali bertanya apakah tekanannya terlalu kuat atau tidak. Nadia hanya menggeleng pelan sambil memejamkan mata, menikmati momen relaksasi yang langka itu. Suasana kamar hening. Hanya terdengar suara gesekan kulit dan napas teratur Nadia. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Bu Sari mulai memijat bagian lengan kiri Nadia, gerakan tangannya tiba-tiba terhenti. Nadia yang sedang memejamkan mata langsung membukanya karena merasa aneh. Ia menoleh dan melihat Bu Sari sedang menatap pergelangan tangannya dengan mata melotot. Wajah wanita tua itu yang tadinya tenang kini berubah pucat pasi. Seolah darah di wajahnya tersedot habis seketika. Tubuh Bu Sari gemetar hebat. Tangannya yang memegang lengan Nadia terasa dingin seperti es. Nadia bingung melihat reaksi tukang urutnya itu. Ia mengikuti arah pandang Bu Sari dan menyadari bahwa wanita itu sedang menatap gelang emas antik yang melingkar manis di pergelangan tangannya. Gelang itu memiliki ukiran rumit berbentuk naga yang melilit, dengan mata naga yang terbuat dari batu merah delima kecil. Dengan nada suara bergetar hebat dan penuh ketakutan, Bu Sari berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Bu, ini gelang apa?" Nadia mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba menjadi tegang. Ia mengangkat tangannya sedikit, memperlihatkan gelang itu lebih jelas. Dengan polos ia menjawab,
Ini gelang pemberian suami dan ibu mertuaku sebagai hadiah, karena aku mengandung anak dan cucunya. Bagus kan, Ma? Katanya ini emas tua peninggalan leluhur. Mendengar jawaban Nadia, bukannya menjadi tenang, Busari justru semakin ketakutan. Ia melepaskan pegangannya dari tangan Nadia, seolah baru saja menyentuh bara api. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Matanya liar menatap sekeliling kamar, seolah sedang mencari jalan keluar atau mewaspadai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Nadia bangun dari posisinya, duduk di tepi ranjang dengan perasaan bingung bercampur cemas. Ia tidak mengerti mengapa gelang cantik itu bisa membuat Busari bereaksi sedemikian rupa. Busari kembali mendekat dengan langkah ragu-ragu. Ia mencondongkan wajahnya ke dekat telinga Nadia, lalu berbisik dengan suara yang sangat lirih namun penuh penekanan. Lepaskan gelang itu. Bu, itu bukan gelang biasa. Itu gelang pemakan janin. Nadia tersentak hebat mendengar kalimat itu. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan keras. Ia menatap wajah Busari, mencari tanda-tanda kebohongan atau gurauan. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan dan ketakutan yang mendalam. Kata-kata pemakan janin terus terngiang di kepalanya, berputar-putar menciptakan rasa mual yang mendadak. Nadia yang masih dalam kondisi syok mencoba menarik gelang itu dari pergelangan tangannya. Biasanya gelang itu cukup longgar dan mudah dilepas pasang. Namun kali ini sesuatu yang aneh terjadi. Saat Nadia menariknya, gelang itu seolah mengecil dan mencengkeram erat pergelangan tangannya. Kulit di sekitar gelang itu memerah dan rasa panas menjalar cepat ke seluruh lengan kirinya. Nadia meringis kesakitan, tetapi ia terus mencoba menariknya sekuat tenaga. Busari yang melihat itu langsung maju membantu. Tangan tuanya berusaha mencongkel gelang itu. Bibirnya komat kamit merapalkan doa-doa yang tidak dimengerti Nadia. Saat Busari berhasil sedikit melonggarkan gelang itu dari kulit Nadia, kejadian mengerikan pun terjadi. Dari celah sempit antara gelang dan kulit, tiba-tiba keluar cairan hitam pekat yang berbau sangat amis, seperti bau darah yang sudah membusuk berhari-hari. Cairan itu menetes ke spray putih dan meninggalkan noda hitam yang langsung melebar. Nadia berteriak histeris karena rasa perih yang luar biasa menyengat kulitnya. Seolah-olah gelang itu memiliki gigi-gigi kecil yang sedang menggigit dagingnya. Di tengah kepanikan itu, pandangan Nadia menangkap sesuatu di sudut kamar. Dekat pintu lemari yang terbuka sedikit, sebuah bayangan hitam tinggi besar berdiri di sana. Diam tak bergerak. Namun sepasang mata merah menyala menatap tajam tepat ke arah perut buncit Nadia. Busari yang juga melihat bayangan itu langsung jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya lemas tak berdaya. Ia menunjuk ke arah sudut kamar dengan tangan gemetar. Mulutnya terkunci rapat saking takutnya. Nadia merasa dunianya berputar. Rasa sakit di lengan, bau amis yang menyengat, dan sosok mengerikan di sudut kamar itu membuat kesadarannya perlahan memudar. Ia ingin lari. Ingin menyelamatkan bayinya. Tetapi kakinya terasa lumpuh. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup berdampingan dengan bahaya yang mengancam nyawa buah hatinya sendiri. Gelang yang ia banggakan sebagai tanda cinta suami dan mertuanya ternyata adalah petaka yang perlahan membunuh harapannya. Dalam sisa kesadarannya yang mulai kabur, Nadia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil bayinya. Meski ia harus melawan kekuatan yang tidak masuk akal sekalipun. Tiba-tiba, suara pintu depan yang terbanting keras membuat Nadia tersentak kembali ke alam sadar. Bayangan hitam di sudut kamar itu lenyap seketika. Seiring dengan suara langkah kaki berat yang mendekat cepat ke arah kamar tidur, pintu kamar terbuka lebar menampilkan sosok Arman yang berdiri dengan napas terengah-engah dan wajah merah padam. Arman menatap pemandangan di dalam kamar itu dengan mata nyalang. Ia melihat Nadia yang menangis sambil memegangi pergelangan tangannya yang memerah, dan Busari yang terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat pasi. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Arman langsung melangkah masuk dan menarik lengan Busari dengan kasar, memaksanya berdiri. Arman membentak Busari dengan suara menggelegar yang membuat dinding kamar seolah bergetar. Ia menuduh Busari telah menyakiti istrinya dan melakukan hal-hal syirik di rumahnya. Busari mencoba menjelaskan dengan suara terbata-bata tentang gelang itu dan bayangan hitam yang ia lihat. Namun Arman tidak mau mendengar sepatah kata pun. Ia menyeret wanita tua itu keluar dari kamar, lalu terus menyeretnya hingga ke pintu depan rumah.
Nadia yang masih lemas berusaha mengejar, memohon agar Arman tidak kasar pada orang tua. Namun suaminya itu seperti kerasukan setan amarah. Arman melempar tas anyaman Busari ke halaman lalu mendorong wanita tua itu keluar pagar sambil mengancam akan memanggil polisi jika Busari berani menginjakan kaki di rumah ini lagi. Setelah mengusir Busari, Arman kembali masuk ke kamar dan menghampiri Nadia. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berubah drastis menjadi lembut dan penuh kekhawatiran. Perubahan ekspresi yang justru membuat Nadia merasa ngeri. Arman duduk di samping Nadia, mengambil tangan kiri istrinya dan memeriksa gelang yang masih melingkar di sana. Bekas cairan hitam dan bau amis itu sudah hilang entah kemana, hanya menyisakan kulit yang sedikit lecet. Dengan lembut namun tegas, Arman membenarkan posisi gelang itu, memutarnya sedikit agar ukirannya kembali presisi. Ia menatap mata Nadia dalam-dalam dan berkata bahwa Busari hanyalah orang tua kampung yang sudah pikun dan sering berhalusinasi. Arman meyakinkan Nadia bahwa gelang itu adalah benda suci keluarga yang akan melindungi ibu dan janin dari gangguan roh jahat, bukan sebaliknya. Nadia hanya diam. Ia tidak berani membantah meski hatinya berteriak kencang menolak semua ucapan suaminya. Ia melihat ada kilatan aneh di mata Arman saat pria itu mengelus gelang emas tersebut. Seolah ada obsesi yang tersembunyi di balik tatapan sayangnya. Nadia memilih untuk menyimpan ketakutannya sendiri. Ia menyadari bahwa kini ia sendirian di rumah ini tanpa ada yang bisa dipercaya. Ia teringat tatapan mata merah dari bayangan hitam tadi, dan rasa dingin kembali merambat di punggungnya. Mulai saat itu, Nadia tahu ia harus waspada. Cinta dan kepercayaan yang ia miliki untuk suaminya mulai retak, digantikan oleh benih-benih kecurigaan yang mulai tumbuh subur. Malam hari. Malam harinya, suasana rumah terasa semakin mencekam. Lampu-lampu kristal di ruang tengah yang biasanya memberikan kesan hangat kini terasa suram dan redup. Bel pintu berbunyi, menandakan kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Itu adalah Ratih, ibu mertua Nadia. Wanita parubaya itu masuk dengan senyum lebar yang tidak mencapai matanya. Penampilannya selalu rapi dan elegan, mencerminkan status sosial yang tinggi. Di tangannya, ia membawa sebuah rantang susun berbahan keramik mahal. Ratih langsung menuju ruang makan dan memanggil Nadia serta Arman untuk bergabung. Dengan gerakan anggun, Ratih membuka rantang itu dan mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan kental berwarna coklat tua. Bau jamu yang sangat menyengat langsung memenuhi ruangan saat tutup botol itu dibuka. Baunya aneh. Perpaduan antara aroma rempah yang kuat dan bau anyir yang membuat perut Nadia mual seketika. Ratih menuangkan cairan itu ke dalam gelas dan menyodorkannya tepat di depan wajah Nadia. Ia berkata bahwa ini adalah ramuan khusus yang ia buat sendiri dari resep leluhur untuk menguatkan kandungan Nadia. Ratih bercerita panjang lebar tentang betapa sulitnya mencari bahan-bahan ramuan ini dan bagaimana ia harus mempuasainya selama 3 hari 3 malam agar khasiatnya maksimal. Nadia menatap gelas itu dengan ragu. Instingnya berteriak untuk menolak. Apalagi setelah kejadian mengerikan tadi siang. Ia mencoba menolak dengan halus, beralasan bahwa ia masih kenyang atau takut berlawanan dengan vitamin dari dokter. Namun Ratih tidak menerima penolakan. Wajahnya yang tadi tersenyum berubah menjadi dingin dan kaku. Ia mendesak Nadia untuk meminumnya sekarang juga di hadapannya, agar ia bisa tenang memastikan cucunya mendapat nutrisi terbaik. Arman yang duduk di sampingnya juga ikut mendesak, mengatakan bahwa ibunya sudah bersusah payah dan tidak baik menolak rezeki serta niat baik orang tua. Terhimpit oleh tekanan dari 2 orang yang paling berpengaruh di rumah itu, Nadia akhirnya mengangkat gelas tersebut dengan tangan gemetar. Ia mendekatkan gelas itu ke bibirnya, menahan napas agar tidak mencium baunya yang menusuk. Nadia berpura-pura meminumnya. Namun sebenarnya ia hanya membasahi bibirnya sedikit. Rasanya sangat pahit dan sepat, meninggalkan rasa panas di ujung lidah. Saat Ratih dan Arman lengah karena sedang berbicara tentang bisnis, Nadia dengan cepat menuangkan sebagian besar isi gelas itu ke dalam pot tanaman hias besar yang berdiri di sudut ruang makan tepat di belakang kursinya. Ia melakukan gerakan itu dengan sangat cepat dan hati-hati, memastikan tidak ada tetesan yang jatuh ke lantai. Setelah itu, ia kembali meletakkan gelas yang sudah kosong di meja sambil berpura-pura menyeka mulutnya dengan tisu, memasang ekspresi seolah ia baru saja menelan obat paling pahit di dunia. Ratih tampak puas melihat gelas yang kosong itu. Ia kembali tersenyum manis, mengelus kepala Nadia dan memuji menantunya sebagai istri yang penurut dan calon ibu yang baik. Setelah berbincang sebentar tentang persiapan kamar bayi, Ratih pun pamit pulang. Arman mengantar ibunya sampai ke mobil,
meninggalkan Nadia sendirian di ruang makan. Begitu mereka pergi, Nadia segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan sisa cairan yang masih tertinggal di mulutnya. Ia berkumur berkali-kali hingga rasa pahit dan panas itu hilang, lalu menatap wajahnya di cermin. Ketakutan semakin nyata terlihat di matanya. Ia sadar bahwa ia baru saja selamat dari sesuatu yang buruk. Tetapi ia belum tahu pasti, apa itu. Keesokan paginya, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Arman masih tertidur pulas di sampingnya. Dengan langkah pelan, Nadia berjalan menuju ruang makan untuk mengambil air minum. Saat ia melewati pot tanaman hias tempat ia membuang ramuan jamu semalam, langkahnya terhenti mendadak. Matanya terbelalak. Tanaman hias jenis monstera yang kemarin masih tumbuh subur dengan daun-daun hijau lebar dan segar, kini kondisinya sangat mengenaskan. Seluruh daunnya layu. Warnanya berubah menjadi coklat kehitaman dan kering kerontang, seolah-olah habis terbakar api. Batangnya yang kokoh kini lunglai dan membusuk, mengeluarkan bau tidak sedap yang samar. Tanah di dalam pot itu pun tampak menghitam dan merekah. Seakan cairan yang disiramkan Nadia semalam telah menyedot seluruh kehidupan dari tanaman malang tersebut. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir lolos. Tubuhnya gemetar hebat. Jika tanaman yang kuat saja bisa mati dalam semalam hanya karena terkena cairan itu, bagaimana dengan janin yang masih sangat rapuh di dalam rahimnya? Nadia menyentuh perutnya dengan protektif. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Kini ia yakin 100%. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Kebaikan dan perhatian yang ditunjukkan oleh Arman dan Ratih hanyalah topeng untuk menutupi niat jahat mereka. Ada rencana busuk yang sedang dijalankan. Dan Nadia, beserta bayinya, adalah target utamanya. Di tengah keheningan pagi itu, Nadia bersumpah. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Karena satu langkah salah, bisa berarti kematian bagi dirinya dan buah hatinya. Hari-hari penuh ketegangan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang kian memuncak di dalam rumah mewah itu. Meski di permukaan segalanya tampak tenang, Nadia belajar menyembunyikan detak jantungnya yang kerap berpacu cepat setiap kali berhadapan dengan Arman atau Ratih. Pagi itu, kesempatan yang ditunggu-tunggu Nadia akhirnya tiba. Arman pamit pergi keluar kota selama 2 hari demi mengurus proyek pembangunan hotel baru. Sementara Ratih sedang pergi ke pertemuan sosialita yang tidak mungkin dilewatkannya. Nadia berdiri di balik jendela, menatap mobil Arman yang perlahan menghilang di balik gerbang besi tinggi yang memisahkan rumah mereka dengan dunia luar. Begitu suara mesin mobil benar-benar lenyap, keheningan yang mencekam langsung menyergap seisi rumah. Nadia tahu ia tidak punya banyak waktu. Rasa takut masih mendominasi perasaannya. Tetapi rasa ingin tahu dan naluri bertahan hidup jauh lebih kuat mendorongnya untuk bergerak. Ia harus menemukan bukti. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini sebelum terlambat. Ruang kerja terlarang. Target utama Nadia adalah ruang kerja Arman. Ruangan itu berada di lantai 2 di ujung lorong yang jarang dilewati. Sejak awal menikah, Arman selalu melarang keras Nadia untuk masuk ke ruangan itu dengan alasan banyak dokumen rahasia perusahaan dan barang-barang berharga yang tidak boleh disentuh sembarangan. Pintu ruangan itu terbuat dari kayu jati tebal yang kokoh dengan ukiran rumit yang memberikan kesan angker. Nadia berdiri di depan pintu itu. Tangannya gemetar saat merogoh saku celana kulot yang ia kenakan. Di sana tersimpan kunci cadangan yang berhasil ia curi dari gantungan kunci Arman semalam, saat suaminya tertidur pulas karena kelelahan. Jantung Nadia berdegup kencang seolah hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Ia merasa seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Padahal rumah itu kosong. Dengan gerakan perlahan dan hati-hati, Nadia memasukkan anak kunci ke dalam lubang pintu. Terdengar bunyi klik pelan yang menggema di lorong sunyi. Saat kunci itu berputar, Nadia menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu mendorong pintu berat itu hingga terbuka. Aroma kertas tua, tembakau, dan wewangian kemenyan yang samar langsung menyambut indera penciumannya. Ruangan itu gelap karena gorden-gorden tebal tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari masuk. Nadia meraba dinding, mencari saklar lampu, lalu menyalakannya. Cahaya lampu yang temaram menyinari ruangan yang dipenuhi rak-rak buku tinggi dan sebuah meja kerja besar di tengah ruangan. Di sudut ruangan terdapat sebuah lemari besi kecil yang tampak sangat kokoh. Nadia melangkah masuk. Kakinya terasa berat saat menginjak karpet tebal yang meredam suara langkahnya.
Ia mulai menggeledah meja kerja Arman. Ia membuka laci-laci meja, membalikan tumpukan kertas, mencari apa saja yang mencurigakan. Awalnya ia hanya menemukan berkas-berkas proyek, tagihan, dan surat-surat bisnis biasa. Namun Nadia tidak menyerah. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Perhatiannya tertuju pada laci paling bawah yang terkunci. Ia mencoba menggunakan kunci yang sama, tetapi tidak cocok. Nadia panik. Waktu terus berjalan. Ia teringat Arman pernah menyimpan kunci kecil di dalam sebuah vas bunga hias di atas meja. Dengan terburu-buru, Nadia merogoh ke dalam vas itu. Jari-jarinya menyentuh benda dingin berbahan logam. Benar saja. Sebuah kunci kecil ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci tersebut. Di dalam laci itu tidak ada dokumen perusahaan. Yang ada hanyalah sebuah kotak kayu tua berwarna gelap dan tumpukan map medis. Nadia mengambil map paling atas dan membukanya. Matanya terbelalak saat membaca nama yang tertera di sana. Mira. Itu adalah nama istri pertama Arman. Nadia membaca lembar demi lembar rekam medis itu dengan napas tertahan. Mira dinyatakan meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena komplikasi kehamilan mendadak. Penyebab kematiannya tertulis sebagai gagal jantung. Namun ada catatan kecil yang ditulis tangan dengan tinta merah di pojok kertas. Wadah rusak. Janin diambil. Nadia merasa mual. Tangannya gemetar saat membuka map kedua. Nama yang tertera adalah Santi, istri kedua Arman. Tanggal kematiannya tepat 5 tahun sebelum kematian Mira. Penyebab kematiannya pun serupa. Meninggal saat hamil tua, dengan catatan tangan yang sama mengerikannya. Pola itu begitu jelas terpampang di depan mata Nadia. Setiap 5 tahun sekali, istri Arman meninggal saat mengandung. Dan kini, 5 tahun setelah kematian Mira, adalah giliran Nadia. Tubuh Nadia lemas. Ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Fakta ini lebih mengerikan daripada dugaan apapun. Ternyata Arman bukan sekadar duda yang nasibnya malang, melainkan pembunuh berdarah dingin yang menjadikan istri-istrinya sebagai pabrik tumbal. Dengan tangan yang semakin gemetar, Nadia membuka kotak kayu tua yang ada di samping tumpukan map. Di dalamnya terdapat benda-benda mistis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada potongan rambut, kain kafan kecil, dan foto-foto USG janin dari kedua mantan istri Arman. Di dasar kotak itu, Nadia menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Nadia membuka buku itu. Halaman-halamannya berisi tulisan aksara Jawa kuno dan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya. Itu adalah buku perjanjian pesugihan. Di salah satu halaman terdapat gambar sketsa gelang yang persis sama dengan yang melingkar di tangan Nadia saat ini. Di bawah gambar itu tertulis, gelang pengikat sukma. Berfungsi sebagai penyalur energi kehidupan dari inang, ibu, dan benih, janin, kepada sang tuan abadi. Gelang tidak boleh dilepas sampai ritual panen raya selesai. Nadia membaca baris demi baris perjanjian itu dengan air mata yang mulai menetes. Syarat untuk kekayaan yang tak habis 7 turunan adalah dengan menyerahkan darah daging sendiri, cucu pertama dari setiap periode 5 tahunan. Jika janin itu lahir, maka ia akan cacat atau mati muda, dan ibunya akan mati sebagai ganti nyawa. Namun jika janin itu diambil saat masih dalam kandungan pada malam keramat, maka kekayaan akan berlipat ganda. Nadia menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hendak meledak. Ia merasa sangat bodoh telah mempercayai Arman dan keluarganya selama ini. Gelang indah yang ia kira tanda cinta, ternyata adalah alat penyedot nyawa. Tiba-tiba Nadia merasakan gelang di tangannya berdenyut panas, seolah bereaksi terhadap buku perjanjian yang sedang ia pegang. Rasa panas itu menjalar hingga ke bahu, membuatnya meringis kesakitan. Ia ingin melepasnya, membantingnya, dan lari sejauh mungkin. Namun ia ingat peringatan Busari. Ia tidak boleh gegabah. Nadia sadar, ia sedang berada di sarang monster. Dengan napas tersengal, Nadia segera merapikan kembali semua berkas dan kotak itu ke posisi semula. Ia mengunci laci, meletakkan kembali kunci ke dalam vas, dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Saat ia melangkah keluar dan mengunci pintu ruang kerja itu kembali, Nadia bukan lagi wanita yang sama. Rasa cintanya pada Arman telah mati, berganti dengan tekad baja untuk bertahan hidup, dan membalaskan dendam para wanita yang telah menjadi korban sebelumnya.
Setelah penemuan mengejutkan di ruang kerja Arman, Nadia menyadari bahwa posisinya sangat terjepit. Ia tidak bisa melarikan diri begitu saja. Pagar rumah selalu terkunci rapat, dan kuncinya dipegang oleh satpam kepercayaan Ratih yang berjaga 24 jam. Selain itu, setelah mengamati lebih teliti, Nadia menyadari ada kamera pengawas kecil yang terpasang tersembunyi di beberapa sudut rumah, termasuk di ruang tamu dan halaman depan. Jika ia mencoba kabur, mereka pasti akan segera tahu dan menangkapnya. Arman dan Ratih memiliki uang dan kekuasaan. Sementara Nadia kini hanyalah wanita hamil yang lemah dan sebatang kara di kota ini. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan bermain peran. Menjadi apa yang mereka inginkan. Sambil menyusun rencana serangan balik yang mematikan. Sandiwara dimulai. Nadia mulai mengubah sikapnya secara drastis. Ia tidak lagi menunjukkan wajah murung atau ketakutan. Sebaliknya, ia berpura-pura menjadi istri yang sangat patuh dan manja. Ketika Arman pulang dari luar kota, Nadia menyambutnya dengan senyuman hangat dan pijatan di bahu, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berpura-pura bahwa rasa sakit dan kecurigaannya sudah hilang. Ia mengatakan pada Arman bahwa ia sudah merasa lebih baik dan ingin fokus pada kesehatan bayinya. Arman tampak sangat lega melihat perubahan sikap Nadia. Ia mengira bahwa pengaruh gaib dari gelang dan ramuan ibunya sudah berhasil menundukkan kesadaran Nadia sepenuhnya. Arman bahkan memuji Nadia, mengatakan bahwa ia semakin cantik dan bersinar. Sebuah pujian yang kini terdengar menjijikan di telinga Nadia. Ritual jamu beracun. Sandiwara paling berat yang harus dijalani Nadia adalah saat ritual minum jamu. Setiap malam, Ratih akan membawakan ramuan busuk itu. Nadia harus berakting, seolah ia meminumnya dengan nikmat. Ia mengembangkan trik baru. Ia selalu meminta izin untuk meminumnya di kamar sambil menonton televisi agar lebih rileks. Begitu pintu kamar tertutup, Nadia segera berlari ke kamar mandi, menuangkan jamu itu ke dalam botol plastik bekas yang ia sembunyikan, lalu menyiram toilet agar terdengar suara air. Botol-botol berisi jamu itu kemudian ia selundupkan keluar satu persatu saat ia pergi membuang sampah di pagi hari, memastikan tidak ada bukti yang tertinggal di dalam rumah. Berkat sandiwara ini, kondisi fisik Nadia perlahan membaik, karena ia tidak lagi mengonsumsi racun tersebut. Namun ia harus tetap berpura-pura lemas di depan Arman agar suaminya tidak curiga. Mencari bantuan. Di sela-sela sandiwaranya, Nadia mencari cara untuk menghubungi Bu Sari. Ponsel utamanya pasti dipantau oleh Arman, jadi ia tidak berani menggunakannya untuk menelepon. Kesempatan itu datang saat Nadia meminta izin untuk berbelanja perlengkapan bayi di pasar tradisional, dengan alasan ingin mencari kain bedong yang bahannya lembut dan adem, yang konon hanya dijual di toko langganan Ratih. Ratih mengizinkan. Namun ia menyuruh sopir pribadi untuk mengantar dan mengawasi Nadia. Di pasar yang ramai dan padat itu, Nadia memanfaatkan kelengahan sopir yang sedang sibuk memilih buah. Ia menyelinap ke lorong belakang pasar, tempat para pedagang rempah-rempah berjualan. Di sanalah ia bertemu dengan Bu Sari yang sedang membeli bahan jamu. Pertemuan itu singkat dan penuh ketegangan. Dengan napas terengah-engah dan mata waspada, Nadia menceritakan semua yang ia temukan di ruang kerja Arman. Tentang buku perjanjian. Tentang pola 5 tahunan. Tentang gelang yang ternyata adalah pengikat sukma. Bu Sari mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali mengangguk prihatin. Wanita tua itu kemudian memegang tangan Nadia erat-erat dan menatap matanya dengan tajam. Dengan suara berbisik, Bu Sari menjelaskan bahwa gelang tersebut tidak bisa dilepas paksa sekarang. Gelang itu sudah mengikat detak jantung janin dengan detak jantung Nadia. Jika dilepas paksa atau dihancurkan sekarang, janin di dalam perut Nadia akan ikut hancur. Nadia menahan napas. Air matanya mengalir tanpa suara. Bu Sari melanjutkan, satu-satunya cara untuk memutus kutukan itu adalah dengan membiarkan ritual penumbalan dimulai. Nadia harus ikut dalam ritual itu sampai tahap akhir. Saat energi gaib mulai terbuka untuk mengambil janin, saat itulah ikatan gelang akan melonggar karena sedang terjadi transfer energi. Di detik itulah Nadia harus membalikkan keadaan. Bu Sari menggenggam tangan Nadia semakin erat. Dengan suara berbisik agar tidak didengar orang lain, ia mulai menjelaskan rencana yang harus dijalankan Nadia jika ingin selamat. Nadia harus mengikuti ritual itu sampai tahap akhir. Saat energi gaib mulai terbuka untuk mengambil janin, saat itulah ikatan gelang akan melonggar karena sedang terjadi proses transfer energi.
Di detik itulah Nadia harus membalikkan keadaan. Bu Sari kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air yang sudah didoakan selama 7 malam. Air itu harus digunakan untuk menukar minyak ritual yang akan dipakai oleh Ratih. Minyak itu adalah kunci pembuka gerbang gaib. Jika minyak itu diganti dengan air doa, maka makhluk yang datang bukanlah pelindung mereka, melainkan akan murka karena merasa dipermainkan. Selain itu, Bu Sari juga mengajarkan Nadia sebuah bacaan doa khusus yang harus ia rapalkan terus-menerus di dalam hati selama ritual berlangsung. Doa itu berfungsi sebagai benteng gaib, agar jiwa Nadia tidak kosong dan tidak mudah dirasuki. Bu Sari memperingatkan bahwa ini adalah pertaruhan nyawa. Jika Nadia gagal atau ketakutan di tengah jalan, maka nyawanya dan bayinya tidak akan tertolong. Namun jika berhasil, maka kutukan keluarga Arman akan hancur selamanya. Nadia mengangguk mantap. Ia menerima botol kecil itu dan menyembunyikannya di balik pakaian dalamnya. Ia siap. Ia bukan lagi domba yang menunggu disembelih. Ia adalah induk harimau yang siap menerkam siapapun yang berani menyentuh anaknya. Kembali ke rumah. Nadia kembali ke tempat sopir menunggu dengan wajah tenang, seolah ia baru saja dari toilet. Di dalam mobil, ia memegang perutnya, merasakan tendangan kecil dari bayinya. Tendangan itu memberinya kekuatan luar biasa. Sesampainya di rumah, Nadia melihat Ratih sedang duduk di ruang tamu, tersenyum licik sambil membersihkan koleksi keris kecil miliknya. Nadia membalas senyuman itu dengan senyuman yang tak kalah manis. Namun di dalam hatinya ia berbisik dingin. Tunggu saja tanggal mainnya. Ibu, kau pikir kau pemangsa di sini? Tapi kau salah. Kau baru saja membangunkan musuhmu yang paling berbahaya. Malam itu, Nadia tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, mengumpulkan tenaga untuk pertempuran akhir yang akan segera tiba. Percakapan tengah malam. Malam itu hujan turun dengan deras. Suara guntur sesekali menggelegar, memecah kesunyian malam dan membuat kaca-kaca jendela rumah besar itu bergetar. Nadia masih terjaga di ranjangnya. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingnya, Arman tertidur pulas dengan napas yang terdengar berat dan teratur. Nadia memiringkan tubuhnya, menatap wajah suaminya dalam keremangan cahaya lampu tidur. Wajah itu tampak begitu tenang dan polos saat tidur. Jauh berbeda dengan kenyataan mengerikan yang disembunyikannya. Sulit bagi Nadia untuk membayangkan bahwa pria yang sedang mendengkur halus di sebelahnya ini tega merencanakan kematian istri dan anaknya sendiri demi harta. Namun fakta yang ia temukan di ruang kerja Arman tidak bisa dibantah. Nadia mengelus perutnya perlahan, membisikkan janji perlindungan kepada janin yang sedang tumbuh di dalamnya. Rasa haus tiba-tiba menyerang tenggorokannya. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur, berhati-hati agar tidak membangunkan Arman. Dengan langkah kaki telanjang yang nyaris tanpa suara, Nadia berjalan keluar kamar menuju dapur di lantai bawah. Rumah itu terasa begitu dingin malam ini. Lebih dingin dari biasanya. Saat Nadia menuruni anak tangga terakhir, ia mendengar suara percakapan samar dari arah ruang tengah. Langkahnya terhenti seketika. Siapa yang masih terjaga jam sepagi ini? Nadia menajamkan pendengarannya. Suara itu milik Ratih. Penasaran dan curiga, Nadia tidak jadi ke dapur. Ia justru mengendap-endap mendekati ruang tengah, bersembunyi di balik pilar besar yang memisahkan ruang makan dan ruang keluarga. Ratih sedang duduk di sofa tunggal menghadap jendela besar yang menampilkan kilatan petir. Ia memegang gagang telepon rumah dengan erat. Punggungnya kaku dan tegang. Nadia tidak bisa melihat wajahnya. Namun dari nada bicaranya, terdengar campuran ketakutan, keputusasaan, dan keserakahan yang mendalam. Ratih berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di telinga Nadia yang sudah waspada. Ratih mengatakan bahwa persiapan sudah hampir selesai, dan wadah sudah siap untuk dipanen. Kata wadah membuat jantung Nadia mencelos. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Itu adalah dirinya. Ratih terus meyakinkan lawan bicaranya bahwa kali ini tidak akan ada kesalahan seperti kejadian 5 tahun lalu, di mana janin sempat lahir namun cacat sebelum akhirnya meninggal. Kali ini mereka akan mengambilnya langsung dari sumbernya, saat darah dan daging itu masih menyatu dengan inangnya. Nadia membekap mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara isak tangis atau jeritan. Nadia membekap mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Ia mendengar Ratih menyebut tentang sang tuan yang sudah tidak sabar meminta jatahnya.
Ternyata kekayaan melimpah yang dinikmati keluarga ini bukanlah hasil kerja keras atau warisan leluhur yang berkah, melainkan hasil kontrak darah dengan entitas gaib yang haus nyawa. Nadia semakin merinding saat Ratih mulai membahas tentang Arman. Nada suara Ratih meninggi, seolah sedang membantah lawan bicaranya. Ia mengatakan bahwa Arman mulai goyah, sering melamun. Takut kalau putranya itu akan membatalkan ritual di detik-detik terakhir. Namun Ratih dengan cepat menambahkan bahwa ia sudah mengancam Arman. Jika Arman tidak menyerahkan istri dan anaknya, maka nyawa Arman sendirilah yang akan diambil sebagai gantinya. Itu adalah klausul kontrak yang mengerikan. Nyawa dibayar nyawa. Pembicaraan itu berlangsung cukup lama. Nadia mendengar detail-detail mengerikan tentang bagaimana ritual itu akan dilaksanakan. Mereka membutuhkan darah segar dari rahim yang belum ternoda dosa kelahiran. Nadia merasa kakinya lemah seperti jeli. Ia ingin lari kembali ke kamar, mengunci pintu, dan memblokir semua akses. Namun ia tahu itu percuma. Ia harus bertahan sedikit lagi. Setelah Ratih menutup telepon, Nadia mendengar wanita tua itu menghela napas panjang, lalu bergumam sendiri. Gumamannya terdengar seperti mantra atau sumpah serapah. Ratih berkata bahwa ia tidak peduli siapa yang mati, asalkan ia tidak kembali hidup miskin dan dihina orang seperti masa mudanya dulu. Bagi Ratih, harta dan kehormatan semu lebih berharga daripada nyawa cucu kandungnya sendiri. Pancingan di meja makan. Keesokan harinya, suasana di meja makan terasa sangat kaku. Arman tampak lebih diam dari biasanya. Wajahnya kusut dan matanya cekung, seolah ia tidak tidur semalaman. Ratih sebaliknya tampak sangat bersemangat. Ia terus-menerus menyuruh Nadia makan yang banyak, menyodorkan berbagai lauk pauk ke piringnya dengan senyum yang dibuat-buat. Nadia memakan makanannya perlahan. Otaknya berputar mencari cara untuk memancing informasi, atau setidaknya menggoyahkan mental mereka. Di tengah denting sendok dan garpu yang beradu, Nadia tiba-tiba meletakkan sendoknya. Ia menatap lurus ke arah Ratih. Dengan suara tenang dan datar, Nadia bertanya tentang konsep karma. Ia bercerita seolah-olah baru saja membaca artikel tentang seorang ibu yang tega menyakiti anaknya demi uang, dan akhirnya ibu itu mati mengenaskan dimakan penyakit aneh. Wajah Ratih yang tadinya tersenyum langsung berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan tajam yang menusuk. Garpu di tangannya terjatuh ke piring, menimbulkan suara denting yang nyaring. Arman tersedak minumannya, terbatuk-batuk sambil menatap Nadia dengan panik. Ratih mencondongkan tubuhnya ke depan. Dengan suara dingin ia berkata bahwa di dunia ini tidak ada karma bagi orang yang kuat. Karma hanya dongeng untuk menakuti orang-orang lemah dan miskin agar mereka tetap menerima nasib buruknya. Ratih menambahkan bahwa pengorbanan diperlukan untuk mencapai kejayaan. Dan orang-orang seperti Nadia, yang berasal dari keluarga biasa, seharusnya bersyukur bisa menjadi bagian dari kejayaan itu, meskipun hanya sebagai batu loncatan. Pernyataan itu keluar begitu saja dari mulut Ratih. Seolah ia lupa sedang bersandiwara. Nadia tersenyum tipis. Senyum penuh arti. Ia berhasil memancing emosi Ratih, hingga wanita tua itu keceplosan. Dengan tenang Nadia menjawab bahwa ia percaya Tuhan tidak tidur. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Entah sekarang, atau nanti. Arman buru-buru memotong pembicaraan, mencoba mengalihkan topik ke masalah cuaca atau rencana liburan mereka. Namun suasana sudah terlanjur rusak. Ketegangan menggantung tebal di udara. Ratih bangkit dari kursi dengan kasar, beralasan sakit kepala dan ingin istirahat. Sebelum pergi, ia sempat menoleh dan menatap perut Nadia dengan tatapan lapar. Lalu berkata bahwa 3 hari lagi mereka akan pergi ke villa untuk beristirahat, dan Nadia harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Nadia tahu apa arti beristirahat, itu. Itu adalah kode untuk eksekusi. 3 hari lagi adalah malam Jumat Kliwon. Waktu Nadia semakin menipis. Setelah sarapan bubar, Nadia kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan detak jantungnya yang berpacu. Ia tidak boleh takut. Ketakutan hanya akan membuatnya lemah dan mudah dikuasai. Ia mengingat kembali instruksi Busari. Ia harus kuat. Ia harus berani menghadapi iblis itu langsung di sarangnya. Nadia mengelus gelang di pergelangan tangannya yang terasa dingin. Benda ini adalah belenggu, tapi sebentar lagi akan menjadi senjata. Nadia membulatkan tekadnya.
Ia akan mengikuti permainan gila ini sampai akhir. Dan ia akan memastikan bahwa yang hancur bukanlah dirinya, melainkan keserakahan yang telah merusak keluarga ini. Hari keberangkatan. Hari yang ditentukan pun tiba. Langit sejak pagi terlihat mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah ingin menyentuh atap-atap rumah. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di halaman, menciptakan suara desis yang menyeramkan. Nadia sudah bangun sejak subuh. Ia tidak bisa tidur sama sekali semalam. Pikirannya dipenuhi rencana-rencana dan doa-doa. Ia telah mempersiapkan tas pakaiannya. Di antara tumpukan baju gamisnya yang sederhana, Nadia menyembunyikan botol kecil berisi air doa pemberian Bu Sari. Ini adalah senjata rahasianya. Satu-satunya harapannya untuk membalikkan keadaan. Namun ia masih memiliki satu tugas penting yang harus dilakukan sebelum mereka berangkat. Menukar minyak ritual milik Ratih. Penukaran botol. Kesempatan itu datang saat Ratih sedang sibuk memberikan instruksi kepada pembantu rumah tangga tentang cara merawat rumah selama mereka pergi. Tas tangan besar milik Ratih tergeletak begitu saja di meja konsol ruang tamu. Arman sedang memanaskan mobil di garasi. Suara mesinnya terdengar menderu. Nadia melihat sekeliling. Memastikan tidak ada mata yang mengawasi. Dengan gerakan cepat seperti kilat, ia mendekati meja konsol itu. Tangannya yang gemetar membuka resleting tas kulit mewah milik mertuanya. Di bagian dalam terselip sebuah botol kaca kecil berwarna hijau gelap, dengan ukiran aneh di tutupnya. Nadia mengambil botol itu dan membandingkannya dengan botol yang ia bawa. Bentuknya hampir identik. Bu Sari memang sudah memperingatkan jenis botol yang biasa dipakai para dukun. Tanpa membuang waktu, Nadia menukar kedua botol itu. Botol berisi minyak ritual asli yang berbau bangkai, ia masukkan ke dalam saku bajunya yang dalam. Sementara botol berisi air doa, ia masukkan ke dalam tas Ratih di posisi yang sama persis. Jantung Nadia berdegup kencang seakan mau meledak. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Baru saja ia menutup kembali resleting tas itu, terdengar langkah kaki mendekat. Nadia segera mundur dan berpura-pura sedang merapikan hiasan bunga di meja sebelah. Ratih muncul dari balik lorong. Menatap Nadia dengan curiga. Ia bertanya apa yang sedang dilakukan Nadia di sana. Dengan senyum paling polos yang bisa ia buat, Nadia menjawab bahwa ia hanya sedang mengagumi bunga yang layu dan berniat membuangnya. Ratih mendengus meremehkan. Lalu menyambar tasnya tanpa memeriksa isinya lagi. Nadia menghela napas lega. Kakinya terasa lemas saking tegangnya. Perjalanan menuju villa. Perjalanan menuju villa dimulai. Arman menyetir mobil. Ratih duduk di kursi depan di sampingnya. Nadia duduk sendirian di kursi belakang yang luas. Suasana di dalam mobil hening dan mencekam. Tidak ada musik. Tidak ada percakapan ringan layaknya keluarga yang hendak pergi berlibur. Hanya suara ban bergesekan dengan aspal dan deru mesin yang terdengar. Arman menyetir dengan kaku. Matanya terus menatap jalan di depan. Tidak berani melihat ke kaca spion tengah untuk menatap Nadia. Sesekali Nadia melihat tangan Arman mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tanda bahwa pria itu sedang bergulat dengan rasa bersalah atau ketakutan yang besar. Namun rasa takut Arman kepada ibunya jelas lebih besar daripada rasa cintanya pada istri dan anaknya. Mobil mewah itu melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota. Gedung-gedung tinggi perlahan berganti menjadi perumahan pinggiran, lalu berubah lagi menjadi sawah-sawah yang membentang luas. Semakin lama, pemandangan di luar jendela semakin sunyi. Mereka mulai memasuki jalanan menanjak menuju daerah pegunungan. Hutan pinus dan pohon-pohon besar mulai mendominasi pemandangan di kiri kanan jalan. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Udara di luar terasa semakin dingin. Merembes masuk ke dalam mobil meski kaca tertutup rapat. Nadia merasa seolah-olah mereka sedang berkendara menuju dunia lain. Dunia yang terpisah dari realitas kehidupan manusia normal. Setiap kilometer yang mereka tempuh membawa Nadia semakin dekat dengan maut. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam yang melelahkan, mobil akhirnya berbelok masuk ke sebuah jalan tanah berbatu yang sempit. Di ujung jalan itu berdiri sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang tampak megah namun suram. Itu adalah villa keluarga Arman. Dindingnya terbuat dari batu alam yang mulai berlumut, dengan pilar-pilar besar yang menyangga atap tinggi. Jendela-jendela besarnya tertutup rapat, tampak seperti mata raksasa yang sedang tidur.
Halaman villa itu luas, namun tidak terawat. Dipenuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai menyeramkan. Saat mobil berhenti di depan teras, sekawanan burung gagak hitam terbang berhamburan dari atap villa sambil mengeluarkan suara serak yang menyayat hati, seolah menyambut kedatangan mangsa baru. Nadia turun dari mobil dengan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Angin gunung yang bertiup kencang langsung menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bau bunga Kamboja yang entah berasal dari mana. Arman menurunkan barang-barang dari bagasi tanpa banyak bicara. Wajahnya semakin pucat saat melihat burung-burung gagak itu berputar-putar di atas kepala mereka. Ratih justru terlihat puas. Ia berdiri di teras villa, merentangkan tangannya seolah sedang menghirup energi dari tempat itu. Ia berkata bahwa tempat ini sempurna. Energinya sangat kuat dan murni. Nadia hanya diam. Tangannya memegang perutnya erat-erat. Ia bisa merasakan janinnya bergerak gelisah, seolah ikut merasakan bahaya yang mengintai di balik dinding-dinding batu villa tua itu. Memasuki villa. Mereka masuk ke dalam villa. Interiornya dipenuhi perabotan kayu jati tua yang berdebu. Ada bau apek yang menyengat hidung, campuran antara bau kayu lapuk dan lembab. Di ruang tengah tergantung sebuah lukisan besar yang menggambarkan leluhur keluarga Arman dengan wajah-wajah keras dan tanpa senyum. Nadia merasa seolah-olah mata-mata di lukisan itu bergerak mengikutinya kemanapun ia melangkah. Ratih langsung memerintahkan Arman untuk membawa barang-barang ke kamar. Sementara ia sendiri mulai sibuk mempersiapkan sesuatu di ruang belakang. Nadia diantar ke sebuah kamar besar di lantai 2. Kamar itu memiliki tempat tidur berkelambu dengan tiang-tiang tinggi. Di sudut kamar terdapat sebuah cermin besar setinggi manusia. Permukaannya sudah agak buram. Saat Nadia masuk ke kamar itu dan menutup pintu, ia berjalan mendekati cermin untuk merapikan jilbabnya. Namun saat ia menatap pantulan dirinya, ia terkesiap. Selama sepersekian detik, ia melihat pantulan wajahnya di cermin itu rata, tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Wajah itu kosong, hanya berupa kulit pucat yang mengerikan. Nadia mundur selangkah, mengucek matanya, lalu melihat lagi. Pantulan itu sudah kembali normal. Wajahnya yang cantik namun lelah kini terlihat jelas. Nadia sadar, itu bukan halusinasi semata. Itu adalah peringatan bahwa tempat ini sudah dikuasai oleh kekuatan jahat yang siap memangsa identitas dan nyawanya. Malam menjelang ritual. Malam mulai turun, menyelimuti villa tua itu dengan kegelapan pekat. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada binatang malam. Hanya keheningan absolut yang menekan gendang telinga. Nadia duduk di tepi ranjang menunggu saat-saat penentuan. Ia mengeluarkan tasbih kecil dari sakunya, dan mulai berzikir, menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia tahu di lantai bawah, Ratih dan Arman sedang mempersiapkan altar kematiannya. Nadia memejamkan mata, memvisualisasikan wajah anaknya yang belum lahir, memberinya kekuatan. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan akan segera dimulai. Dan Nadia bersumpah, ia tidak akan menjadi pihak yang kalah. Ia akan mengubah malam pengorbanan ini menjadi malam penghakiman bagi mereka yang telah bersekutu dengan iblis. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lewat. Jarum jam di dinding kamar yang berdetak konstan terdengar seperti hitungan mundur menuju kematian. Nadia masih duduk di tepi ranjang dengan tasbih di tangannya ketika pintu kamar diketuk dengan keras. Bukan ketukan sopan layaknya tamu, melainkan ketukan yang menuntut dan memaksa. Sebelum Nadia sempat menjawab, pintu sudah terbuka lebar. Ratih berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan kebaya hitam panjang dengan selendang merah tua yang melilit pinggangnya. Wajahnya dirias tebal. Namun bukannya terlihat cantik, ia justru terlihat menyeramkan dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Di belakangnya berdiri 2 orang pembantu wanita yang bisu. Nadia baru menyadari mereka tidak pernah berbicara sejak tiba di villa. Mereka masuk membawa ember berisi air kembang dan seperangkat pakaian putih polos dari kain mori kasar. Ratih memerintahkan Nadia untuk segera mandi dan membersihkan diri. Ia berkata bahwa tubuh Nadia harus suci dari kotoran duniawi sebelum dipersembahkan kepada sang tuan. Nadia menurut tanpa membantah. Ia digiring ke kamar mandi yang luas namun suram. Air di dalam ember terasa sedingin es. Dipenuhi kelopak bunga mawar, melati, dan kenanga yang aromanya menusuk hidung. Saat para pembantu itu menyiramkan air ke tubuhnya,
Nadia menggigil hebat. Rasanya bukan seperti mandi untuk menyegarkan diri, melainkan seperti prosesi memandikan jenazah. Nadia membiarkan mereka melucuti pakaiannya. Namun ia menolak keras saat mereka mencoba melepas jilbab instan yang ia kenakan. Setelah perdebatan sengit lewat tatapan mata, Rati akhirnya mengizinkan Nadia tetap memakai penutup kepala sederhana yang senada dengan baju putih panjang itu, asalkan lehernya tetap terbuka untuk prosesi pengolesan minyak nanti. Pakaian tumbal. Setelah selesai mandi, Nadia dikenakan gaun panjang berwarna putih polos. Potongannya mirip baju kurung, namun bahannya kasar dan kaku. Tidak ada perhiasan lain yang boleh menempel di tubuhnya, kecuali gelang emas berukir naga itu. Gelang itu kini terlihat semakin kontras di kulit Nadia yang memucat kedinginan. Ratih menatap Nadia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan puas. Seolah sedang menilai kualitas barang dagangan yang akan segera dijual. Tanpa banyak bicara, Ratih memberi isyarat agar Nadia mengikutinya. Mereka berjalan keluar kamar, menelusuri lorong villa yang gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang diletakkan di lantai. Bayangan mereka memanjang di dinding, menciptakan siluet-siluet aneh yang seolah hidup dan menari mengikuti langkah kaki mereka. Mereka menuju sebuah pintu kayu besi di bagian belakang villa, yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tangga menuju ke bawah terbuat dari batu alam yang licin dan berlumut. Udara di sekitar tangga terasa berat, berbau tanah basah bercampur asap kemenyan yang pekat. Nadia melangkah turun dengan hati-hati. Tangannya memegang perutnya, seolah ingin melindungi bayinya dari atmosfer jahat yang semakin kuat. Ruang ritual. Di dasar tangga terdapat sebuah ruangan luas tanpa jendela. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang tidak diplester. Di tengah ruangan, sebuah altar batu hitam berdiri kokoh, dikelilingi belasan lilin merah yang menyala redup. Di atas altar itu, berbagai sesajen sudah tertata rapi. Kepala kambing hitam, nampan berisi darah ayam cemani, dan tumpukan bunga 7 rupa. Arman sudah menunggu di sana. Ia berdiri di samping altar dengan wajah yang sangat berantakan. Matanya merah dan bengkak. Rambutnya acak-acakan. Tangannya gemetar hebat. Saat melihat Nadia masuk dengan pakaian serba putih, Arman memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup menatap istrinya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. Namun ia terlalu pengecut untuk menghentikan semua ini. Ratih berjalan mendekati altar dan mulai membakar lebih banyak kemenyan di sebuah pedupaan kuningan. Asap putih tebal mengepul, memenuhi ruangan dan membuat mata terasa pedih. Ratih kemudian memerintahkan Arman untuk mengikat tangan Nadia ke tiang-tiang kecil yang ada di sisi altar. Arman ragu-ragu. Langkahnya tersendat saat mendekati Nadia. Nadia menatap mata suaminya lekat-lekat. Ia tidak memberontak saat Arman meraih pergelangan tangannya. Dengan suara lembut namun menusuk, Nadia berbisik, "Mas Arman, ini anakmu. Darah dagingmu sendiri. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan mereka memakannya?" Tangan Arman berhenti bergerak. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia menatap perut Nadia, lalu menatap ibunya dengan pandangan memohon. Melihat keraguan putranya, Ratih murka. Ia berjalan cepat dan menampar pipi Arman dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan sunyi. Ratih membentak Arman, mengingatkannya bahwa jika ritual ini gagal, nyawa Arman yang akan dicabut malam ini juga. Ancaman itu bekerja efektif. Dengan isak tangis tertahan, Arman kembali melanjutkan tugasnya. Ia mengikat tangan Nadia dengan tali tambang kasar ke sisi altar. Nadia kini berdiri terikat di depan altar pesugihan. Ia memejamkan mata, memblokir pemandangan mengerikan di depannya. Mulutnya tidak berhenti melantunkan doa-doa dan zikir yang diajarkan Busari. Ia memusatkan seluruh pikirannya pada Tuhan, memohon perlindungan dan kekuatan. Ratih mulai memukul sebuah gendang kecil yang terbuat dari kulit manusia. Iramanya lambat namun konstan. Dung, dung, dung. Seirama dengan detak jantung yang semakin cepat. Ratih mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti desisan ular. Suaranya melengking tinggi, lalu merendah, memanggil nama-nama entitas kegelapan untuk hadir dan menerima persembahan. Saat mantra itu semakin cepat, gelang di tangan Nadia mulai bereaksi. Logam emas itu terasa panas membara, seolah sedang ditempa api.
Nadia bisa merasakan denyutan menyakitkan yang menjalar dari gelang itu langsung ke rahimnya. Namun Nadia tetap bertahan. Ia menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan baliknya. Perubahan suasana. Suasana di ruang bawah tanah itu berubah drastis dalam hitungan detik. Udara yang tadinya lembab dan apek kini menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Lilin-lilin yang mengelilingi altar berkedip-kedip liar. Apinya berubah warna menjadi biru kehijauan. Dinding-dinding batu ruangan itu mulai bergetar pelan, menjatuhkan debu-debu dari sela-sela batu bata. Suara gemuruh rendah terdengar dari bawah lantai. Seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak naik dari perut bumi. Ratih semakin keras memukul gendangnya. Matanya terbelalak, putih semua. Kesadarannya telah diambil alih oleh ekstase ritual. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut-sudut ruangan. Merayap mendekati altar seperti asap yang memiliki kesadaran sendiri. Kemunculan Sang Tuan. Sosok gaib utama mulai memanifestasikan dirinya di atas altar. Bentuknya tidak jelas. Hanya gumpalan asap hitam pekat yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit, dengan 2 titik merah menyala yang menyerupai mata. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau daging terbakar bercampur belerang, memenuhi ruangan, membuat siapapun yang menciumnya ingin muntah. Arman jatuh berlutut di lantai. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tidak berani menatap makhluk yang selama ini memberinya kekayaan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang membuat telinga berdenging, menuntut persembahan yang dijanjikan. Ratih, dengan suara yang bukan miliknya lagi, berteriak memerintahkan Arman. "Segel dia! Berikan minyak itu!" Ratih menunjuk ke arah Nadia. Arman, dengan tubuh gemetar hebat seperti orang yang terkena stroke, merogoh saku celananya dan mengeluarkan botol kecil yang diberikan Nadia sebelumnya. Botol yang ia kira berisi minyak ritual ibunya. Ia bangkit dengan susah payah, mendekati Nadia yang masih terikat. Nadia membuka matanya. Ia menatap Arman dengan tatapan tajam dan penuh keberanian. Tidak ada lagi rasa takut di sana. Nadia terus merapalkan doanya semakin keras di dalam hati. Arman membuka tutup botol itu dengan tangan gemetar. Lalu meneteskan cairan bening di dalamnya ke dahi Nadia, tepat di antara kedua alisnya. Saat cairan itu menyentuh kulit Nadia, reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan Arman dan Ratih. Bukannya meresap dan membuat Nadia pingsan seperti biasanya. Cairan itu justru memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Terdengar suara mendesis keras, seperti air yang disiramkan ke minyak panas. Asap putih beraroma harum kasturi keluar dari dahi Nadia, bertabrakan dengan asap hitam dari makhluk gaib itu. Makhluk itu tiba-tiba meraung dahsyat. Suaranya mengguncang seluruh pondasi villa. Ia mundur menjauh, seolah kesakitan. Karena cairan yang diteteskan itu bukanlah minyak pengikat jiwa, melainkan air doa yang sangat panas bagi bangsa jin fasik. Suara gema makhluk itu terdengar di kepala mereka semua. "Kau menipuku? Kau memberiku racun?" Kekacauan dimulai. Guncangan di ruangan itu semakin hebat. Seperti gempa bumi lokal. Ikatan tali di tangan Nadia yang sudah tua tidak kuat menahan guncangan dan sentakan tubuh Nadia yang tiba-tiba mendapatkan tenaga ekstra. Dengan satu sentakan kuat sambil berteriak memanggil nama Tuhan. Tali itu putus. Nadia terbebas. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mengangkat kakinya dan menendang altar batu di depannya sekuat tenaga. Nampan berisi darah dan kepala kambing terlempar jatuh. Tumpah berserakan di lantai. Merusak susunan sesajen yang sakral. "Perjanjian batal!" teriak Nadia lantang. Suaranya menggema mengalahkan raungan makhluk itu. Gelang terbelah. Bersamaan dengan hancurnya sesajen, gelang emas di tangan Nadia tiba-tiba retak. Terdengar bunyi krek yang nyaring. Lalu gelang itu terbelah 2, dan jatuh ke lantai batu dengan suara dentingan logam yang menyedihkan. Gelang itu berubah warna menjadi hitam legam, seperti arang. Nadia merasakan beban berat di tubuhnya hilang seketika. Napasnya menjadi ringan. Makhluk gaib yang marah itu kini berputar liar di ruangan. Ia tidak bisa menyentuh Nadia, karena aura cahaya putih dari air doa melindunginya. Karena tidak mendapatkan mangsa yang dijanjikan, dan karena rumah persembahannya dirusak. Makhluk itu menuntut ganti rugi. Ia memutar tubuh asapnya, dan menerjang ke arah pemanggilnya. Rak. Hukuman sang pemanggil.
Ratih menjerit histeris saat asap hitam itu membungkus tubuhnya. Ia mencoba memukul-mukul dengan gendangnya. Namun percuma. Tuan, bukan aku. Anak itu yang salah. Ambil dia, teriak Ratih, menyalahkan Nadia. Namun makhluk itu tidak peduli. Perjanjian adalah perjanjian. Jika tumbal utama tidak bisa diambil, maka nyawa pemanggil adalah gantinya. Tubuh Ratih terangkat ke udara. Kakinya menendang-nendang tak berdaya. Arman yang melihat ibunya diserang mencoba membantu. Namun ia terpental ke dinding oleh gelombang energi tak kasat mata, hingga pingsan seketika. Nadia menyadari ini adalah kesempatan satu-satunya untuk lari. Ia tidak menoleh lagi ke belakang untuk melihat nasib mertuanya. Ia berlari menuju tangga batu. Langkahnya cepat dan pasti. Di belakangnya, suara teriakan Ratih berubah menjadi suara gurgling yang mengerikan. Seolah nyawanya sedang disedot paksa keluar dari tenggorokan. Dinding-dinding lorong mulai retak. Debu dan batu-batu kecil berjatuhan menimpa kepala Nadia. Ia terus berlari naik, menembus pintu kayu besi dan keluar ke lorong villa. Nadia segera membanting pintu ruang bawah tanah itu, dan menguncinya dari luar dengan palang besi besar yang ada di sana. Suara gedoran dan cakar dari balik pintu terdengar mengerikan. Namun Nadia tidak berhenti. Ia berlari keluar villa. Menerobos kegelapan malam menuju gerbang depan, di mana ia berharap bantuan sudah datang. Keringat dan air mata bercampur di wajahnya. Namun di dalam hatinya ada rasa lega yang luar biasa. Ia berhasil. Ia dan bayinya selamat dari malam jahanam itu. Pelarian di halaman villa. Nadia berlari menerobos kegelapan malam dengan napas yang memburu hebat. Seolah paru-parunya hendak meledak. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Meskipun telinganya masih menangkap suara gedoran mengerikan dari balik pintu ruang bawah tanah yang baru saja ia kunci. Suara teriakan histeris Ratih dan raungan Arman yang memilukan perlahan mulai sayup-sayup tertelan oleh jarak dan suara angin gunung yang menderu kencang. Nadia memacu kakinya sekuat tenaga. Ia mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang tidak beralas, karena sandalnya terlepas saat ia menendang altar tadi. Kerikil tajam dan ranting-ranting kering di halaman villa melukai kulit kakinya. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan ketakutan yang menjalar di seluruh saraf tubuhnya. Ia tahu ia belum benar-benar aman sampai ia keluar dari area villa terkutuk ini. Bayi di dalam kandungannya terasa bergerak gelisah, merespons adrenalin ibunya yang memuncak. Nadia memegangi perutnya dengan satu tangan, sambil terus berlari sempoyongan menuju gerbang depan villa yang berjarak sekitar 200 meter dari bangunan utama. Suasana di halaman villa terasa hidup, dengan cara yang salah. Pohon-pohon beringin tua tampak seolah menggerakkan dahan-dahannya untuk menghalangi langkah Nadia. Bayangan-bayangan abstrak menari-nari di sudut matanya. Namun Nadia terus melafalkan doa di dalam hatinya, menjadikan keyakinannya sebagai perisai tak kasat mata yang menghalau gangguan-gangguan halus itu. Cahaya bulan yang sempat tertutup awan tebal tiba-tiba menyembul sedikit, memberikan penerangan samar yang membantu Nadia melihat jalan setapak berbatu di depannya. Saat Nadia akhirnya mencapai gerbang besi tua yang berkarat, ia melihat sorot lampu senter yang menyilaukan dari arah jalan raya. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut jika itu adalah orang suruhan Ratih. Nadia bersembunyi di balik pilar pagar, mengintip dengan waspada. Namun kekhawatirannya sirna saat ia mendengar suara yang sangat ia kenal memanggil namanya dengan nada cemas. Itu suara Busari. Bersama Busari, terlihat beberapa orang berseragam polisi dan warga desa setempat yang membawa obor dan senter. Nadia langsung keluar dari persembunyiannya. Tubuhnya lemah seketika karena rasa lega yang luar biasa. Ia jatuh terduduk di tanah basah, menangis terseduh-seduh, melepaskan segala ketegangan yang menumpuk selama berjam-jam. Busari segera berlari menghampiri Nadia. Ia memeluk tubuh wanita hamil itu dengan erat. Ia menyelimuti Nadia dengan kain jarik yang dibawanya, menepuk-nepuk punggung Nadia untuk menenangkannya. Dengan suara terbata-bata, Nadia menunjuk arah villa dan mengatakan bahwa mereka ada di ruang bawah tanah. Polisi yang dipimpin oleh seorang inspektur Parubaya segera bergerak cepat. Mereka membagi tim. Sebagian menjaga Nadia dan Busari di luar gerbang. Sementara tim inti bersenjata lengkap masuk ke dalam area villa, didampingi beberapa warga yang membawa perlengkapan pertolongan pertama. Nadia menolak untuk dibawa pergi ke rumah sakit sebelum ia tahu pasti bahwa monster-monster itu tidak bisa lagi mengejarnya. Ia duduk bersandar di mobil polisi.
Matanya menatap nanar ke arah bangunan villa yang kini tampak sunyi senyap seperti kuburan raksasa. Penemuan di ruang bawah tanah. Di dalam villa, tim kepolisian bergerak dengan hati-hati. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dengan senter terarah ke depan. Udara di dalam villa terasa sangat berat dan dingin. Bau amis darah dan bau gosong yang menyengat menuntun mereka menuju pintu kayu besi di belakang villa, yang mengarah ke ruang bawah tanah. Inspektur polisi melihat kunci palang besi yang terpasang dari luar. Tanda bahwa seseorang memang sengaja mengunci sesuatu di dalamnya. Dengan aba-aba tegas, ia memerintahkan anak buahnya membuka palang besi itu. Suara logam beradu menggema nyaring di keheningan malam. Saat pintu berat itu terbuka, tidak ada monster atau makhluk gaib yang melompat keluar. Yang menyambut mereka hanyalah kepulan asap putih tipis sisa pembakaran kemenyan, dan bau anyir yang membuat mual. Tim polisi menuruni tangga batu dengan senjata terarah. Siap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun pemandangan yang mereka temukan di dasar ruangan membuat mereka semua terpaku. Menahan napas karena ngeri. Ruangan itu berantakan luar biasa. Altar batu hancur berkeping-keping. Dinding batu bata retak, seolah baru saja diguncang gempa dahsyat. Lantai dipenuhi pecahan sesajen dan noda darah hewan yang mulai mengering. Di sudut ruangan, meringkuk dua sosok manusia dalam kondisi mengenaskan. Itu adalah Ratih dan Arman. Di sudut ruangan itu, Ratih duduk bersandar di dinding dengan posisi tubuh kaku seperti patung batu. Matanya melotot lebar menatap langit-langit ruangan. Mulutnya menganga dalam ekspresi jeritan tanpa suara yang abadi. Wajahnya dipenuhi guratan ketakutan yang begitu mendalam, seolah ia baru saja melihat neraka dengan mata kepalanya sendiri. Kulitnya berubah menjadi abu-abu pucat. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini memutih seluruhnya dalam waktu semalam. Sementara itu, Arman tergeletak di dekat kaki ibunya dalam posisi janin. Kondisinya setali 3 uang. Matanya kosong, menatap hampa ke satu titik. Air liur menetes dari sudut bibirnya yang gemetar. Tim medis segera mendekat untuk memeriksa tanda-tanda vital mereka. Detak jantung mereka masih ada. Napas mereka masih berhembus, meski lemah. Namun tidak ada respon sama sekali saat petugas menyinari mata mereka dengan senter atau mencubit kulit mereka. Mereka mengalami katatonia total. Sebuah kondisi kelumpuhan mental dan fisik, di mana jiwa seolah terputus dari raga. Inspektur polisi menggelengkan kepala. Bingung melihat fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan logika investigasi biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Tidak ada luka tusuk atau tembak. Seolah-olah mereka dihancurkan dari dalam, oleh ketakutan mereka sendiri. Kebenaran yang dipahami Nadia. Kabar penemuan itu segera disampaikan kepada Nadia yang menunggu di luar. Mendengar bahwa Arman dan Ratih ditemukan dalam keadaan hidup tapi kosong. Nadia hanya mengangguk pelan. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makhluk itu telah mengambil apa yang menjadi haknya. Karena Nadia berhasil membatalkan perjanjian dan melindungi janinnya dengan air doa, makhluk itu mengambil pembayaran dari pihak yang mengundangnya. Nyawa dibayar nyawa. Jiwa dibayar jiwa. Arman dan Ratih kini hanyalah cangkang kosong. Raga yang masih bernapas. Tapi jiwanya telah diseret paksa ke dimensi lain untuk menjadi budak abadi sang entitas kegelapan. Setelah malam itu berakhir dengan sirena ambulans yang memecah kesunyian desa. Arman dan Ratih diangkut ke rumah sakit daerah dengan penjagaan ketat. Nadia juga dibawa untuk pemeriksaan medis, demi memastikan kondisi bayinya. Saat tandu Arman melewati Nadia, entah itu hanya imajinasi atau nyata, Nadia melihat tangan Arman bergerak sedikit seolah ingin menggapainya. Namun matanya tetap kosong. Nadia memalingkan wajah, menutup pintu hatinya rapat-rapat. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi rasa cinta. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena ia dan anaknya telah memenangkan pertarungan hidup dan mati ini. Nadia menatap langit timur yang mulai menampakkan semburat fajar. Cahaya matahari pagi yang hangat mulai menyinari wajahnya. Menandakan berakhirnya malam panjang yang penuh mimpi buruk. Epilog, 1 tahun kemudian. 1 tahun telah berlalu sejak malam tragedi di villa terkutuk itu. Pagi ini, sinar matahari masuk dengan leluasa melalui jendela kaca besar sebuah toko roti yang ramai pengunjung. Aroma harum roti yang baru dipanggang, wangi vanila, dan manisnya kayu manis memenuhi udara, menciptakan suasana hangat dan menyenangkan.
Di balik etalase kaca yang memajang berbagai macam kue cantik, Nadia berdiri dengan celemek berwarna krem, tersenyum ramah melayani pelanggan yang antre. Wajahnya kini tampak jauh lebih segar dan berisi. Tidak ada lagi bayangan ketakutan atau tekanan batin yang dulu selalu menghantuinya. Matanya berbinar cerah, memancarkan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Di sudut ruangan toko roti itu, di dalam sebuah box bayi yang nyaman, seorang bayi perempuan berusia 6 bulan sedang asyik bermain dengan mainan gigitannya. Bayi itu gemuk, sehat, dan memiliki pipi kemerahan yang menggemaskan. Namanya Alia, yang berarti cahaya. Alia adalah bukti nyata kemenangan Nadia. Bayi yang dulu hendak dijadikan tumbal itu kini tumbuh dengan limpahan kasih sayang dan doa. Setiap kali Nadia lelah bekerja, ia hanya perlu menoleh ke arah Alia. Melihat tawa ompong putrinya, dan semua rasa lelah itu sirna seketika. Kehidupan baru. Toko roti dapur Alia. Inilah hasil kerja keras Nadia membangun kembali hidupnya dari nol. Menggunakan sisa tabungan pribadinya, dan uang asuransi jiwa murni milik Arman yang secara hukum sah dan tidak terkait dengan aset pesugihan. Proses hukum pasca kejadian di villa berjalan cukup rumit, namun akhirnya selesai. Penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa kejadian di villa adalah kecelakaan akibat keracunan gas halusinogen yang bocor dari tanah. Sebuah penjelasan ilmiah yang dipaksakan untuk menutup kasus yang tidak masuk akal. Namun investigasi keuangan yang menyusul kemudian membongkar fakta lain. Seluruh kekayaan keluarga Arman dan Ratih terbukti merupakan hasil pencucian uang dari bisnis ilegal yang mereka gunakan sebagai kedok pesugihan. Pihak bank dan negara menyita hampir semua aset mereka. Rumahmu, mobil-mobil, tanah, dan tentu saja villa tua itu. Villa itu sendiri akhirnya hancur terbakar habis seminggu setelah kejadian. Dalam sebuah kebakaran misterius yang konon dipicu oleh sambaran petir tunggal di siang bolong. Warga desa percaya itu adalah cara alam membersihkan sisa-sisa energi jahat yang tertinggal. Nasib Arman dan Ratih. Nasib Arman dan Ratih jauh lebih mengenaskan daripada sekadar bangkrut. Kini mereka ditempatkan di sebuah bangsal khusus di rumah sakit jiwa daerah, jauh dari keramaian kota. Dokter memvonis mereka mengalami kerusakan otak permanen dan gangguan jiwa berat. Mereka hidup dalam dunia halusinasi yang tidak pernah berhenti menyiksa. Hari ini, Nadia memutuskan untuk mengunjungi mereka. Bukan untuk mengejek. Bukan untuk membalas dendam. Melainkan untuk menutup lembaran masa lalunya secara paripurna. Ia ingin memastikan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah benar-benar lepas. Dan memaafkan, bukan demi mereka, tapi demi ketenangan batinnya sendiri. Sesampainya kembali di toko roti, Nadia langsung menggendong Alia tinggi-tinggi. Bayi itu tertawa renyah, tangannya menggapai wajah ibunya. Nadia mencium pipi gembul anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia berbisik pelan. Kita akan hidup bahagia, nak, tanpa tumbal, tanpa syarat. Hanya dengan kerja keras dan doa. Dengan senyum lebar, Nadia menatap masa depan cerah yang menanti di depannya. Ia bukan lagi korban. Ia bukan lagi menantu yang tertindas. Ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah Nadia. Seorang ibu, seorang pengusaha, dan seorang wanita yang merdeka.